Lagunya mendukung sekali ya, jadi kayak makin deep gitu perasaannya ya. Mungkin ya bisa dibilang perasaan wanita itu kalau datang ya pasti hancur lah, apalagi sebelumnya sudah menaruh kepercayaan kepada laki-laki. Tapi sekarang aku mau nanya sama Ustazah Oki, benar gak sih Ustazah? Apa benar kalau misalnya laki-laki yang mempermainkan hati wanita, padahal wanita itu sudah begitu tulus mencintai dia, akhirnya laki-laki itu malah menikah mungkinnya dengan orang lain, nantinya laki-laki itu akan mendapatkan perlakuan yang sama suatu saat nanti akan disakiti juga. Kita nggak usah bicara soal karma ya, karena karma nggak ada dalam Islam kan. Nah kalau gitu aku mohon penjelasannya Ustazah Oki, silakan. Baik, terima kasih Mas Sony. Pertanyaannya, kalau kita melakukan keburukan pada orang lain, apakah itu akan kembali kepada diri kita? Di dalam Islam, di dalam Al-Quran, kita mengenal kalimat in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang engkau lakukan untuk dirimu sendiri, kejahatan yang engkau lakukan untuk dirimu sendiri. Atau Rasulullah SAW ingatkan al-jaza min jinsil amal, atau balasan itu tergantung dari perbuatan kita. Kalau engkau berbuat baik, maka engkau pun akan dibalas dengan kebaikan. Engkau berbuat jahat, engkau pun akan dibalas dengan kejahatan. Hari ini engkau zolim pada orang, besok ada orang lain menzolimi dirimu. Hari ini engkau mencurangi orang, esok hari engkau akan dicurangi oleh orang. Memang seperti itu. Jadi fokus saja melakukan kebaikan supaya kita bisa mendapatkan kebaikan itu juga. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sebiji zarah Allah balas. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarriyarah, dan keburukan sebiji zarah Allah akan balas. Itu konsep di dalam Islam. Sehingga membuat kita mau untuk berbuat baik terus supaya kebaikan itu kembali kepada diri kita. Kemudian yang ingin saya soroti teman-teman sekalian adalah video tadi mengenai seorang mantan yang datang kepada pernikahan Mantan kekasihnya. dan kemudian merasa bersedih. Saya ingin menyoroti tentang hal ini karena fenomena ini banyak terjadi. Fenomena-fenomena wanita-wanita yang mengedepankan perasaan cinta hingga patah hati. Nah, Ini disebut dengan penyakit cinta. Penyakit Jadi cinta. penyakit hati itu ada yang disebut juga dengan penyakit cinta. Dan ini sangat berbahaya teman-teman sekalian. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang penyakit cinta ini pernah dirasakan oleh istri gubernur Mesir, istri Al-Aziz, yang kemudian jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lihat apa yang dilakukan olehnya. Kalau orang sudah jatuh cinta, terkena penyakit cinta, bisa melakukan apa saja yang di luar logika kita. Bahkan yang jatuh cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam ini yang kemudian kita kenal dengan nama Zulaikha atau Zulaikho ini, bahkan dikatakan sampai memotong jari jemarinya karena perasaan cinta luar biasa. Orang-orang juga mencintai Nabi Yusuf luar biasa sehingga melakukan demikian. Dan juga Zulaikha ini melakukan segala macam cara agar bisa mendapatkan cinta dari Nabi Yusuf alaihissalam, ingin memiliki Nabi Yusuf alaihissalam. Ini yang sebenarnya tidak dibenarkan di dalam ajaran kita teman-teman sekalian, di dalam ajaran agama Islam. Penyakit cinta ini ada obatnya. Apa itu obatnya? Obat orang yang jatuh cinta adalah menikah, itu pertama. Tapi kemudian kalau ternyata tidak mungkin untuk menikah karena satu dan lain hal, maka yang kedua cara terbaik adalah meninggalkannya. Meninggalkannya untuk mengobati diri kita sendiri. Kalau tidak bisa meninggalkannya masih teringat-ingat, ingat keburukan-keburukannya boleh. Supaya kita bisa mudah melupakannya. Dan kalau sudah ingat keburukan-keburukannya masih juga tetap cinta luar biasa, tetap nangis patah hati luar biasa, apa yang harus dilakukan adalah minta pertolongan kepada Allah untuk menyembuhkan hati kita yang terluka. Kenapa seseorang bisa mencintai orang lain secara berlebih-lebihan seperti itu? Kenapa perasaan wanita mencintai orang berlebih-lebihan sehingga patah hati, nangis 7 hari 7 malam? Kenapa? Orang yang jatuh cinta kepada hamba Allah berlebih-lebihan seperti itu karena hatinya kosong daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mencintai makhluknya Allah secara berlebih-lebihan. Karena cintanya kepada Allah tidak dia kedepankan. Tapi kalau hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia tidak akan merasakan patah hati yang berlarut-larut seperti itu. Hari-harinya disibukkan dengan meraih cinta Allah, meraih ridha Allah, meraih kasih sayang Allah kepada dirinya. Berarti ini bisa disebut teguran dari Allah juga nggak sih Ustazah? Iya. Kenapa engkau jatuh cinta secara berlebih-lebihan seperti itu? Kenapa hatimu tidak diisi dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya? Kenapa hatimu dibuat kosong sehingga mencintai orang lain yang mungkin diharamkan oleh Allah dalam pacaran? Mustahil kalau nggak ngapa-ngapain ya. Secara garis besar sebagian Makanya masyarakat akhirnya Allah tahu. menegur itu ya. Allah menegur dengan cara itu dan teman-teman harus tahu kalau terjadi patah hati seperti itu, perhatikan surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi apa yang kamu suka, apa yang kamu inginkan dan enggak dapat, itulah yang terbaik untukmu kata Allah. Boleh jadi apa yang kita nggak suka, malah Allah kasih, itulah yang paling baik untukmu. Kita nggak pernah tahu tentang apa maksud Allah
kepada diri kita. Tapi kita nggak jadi nikah sama dia, itulah yang terbaik untukmu. Engkau jadi orang baik, muslimah baik, akan diberikan laki-laki yang baik untuk mendampingimu nanti. Insya Allah di waktu yang tepat. Insya Amin Allah. ya robbal alamin. Untuk itulah kita belajar pagi hari ini supaya kita nggak kena penyakit cinta seperti yang tadi Ustazah Oki bilang, Masya Allah. Kalau misalnya ngerasain jatuh cinta, solusinya apa? Nikah, bukan pacaran, Masya Allah. Jazakillah khair Ustazah Oki. Baik jamaah, akan kita lanjutkan lagi tausiah kita. Aku mau nanya lagi sama Habib Muhammad Syahab. Pertanyaan aku yang tadi Habib mengenai seorang wanita yang mungkin sedang tersakiti, akhirnya dia secara bisa dibilang mungkin sengaja atau tidak sengaja mendoakan yang buruk-buruk kepada pasangannya, itu akankah diijabah doanya Habib Muhammad? Waduh, ini Silakan Habib. repot masalah doa ini. Teringat an Abi Ja'far, beliau mengatakan sami'tu Aba Hurairah, aku mendengar Sayyidina Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan dari perkataan yang mulia, ittaqu da'watal madlum. Artinya pertama ada thalathud da'awat mustajabat la syakka fihinna. Kata Rasul ada 3 doa, 3 yang orang berdoa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi katakan la syakka fihinna, sudah tidak ragu-ragu lagi kabulnya. Pertama Nabi katakan dakwatul mazlum, doanya orang yang dizolimi. Yang kedua Nabi katakan dakwatul musafir, doanya orang yang musafir. Wa dakwatul walid liwaladihi, doanya orang tua untuk anaknya. Nah ini masalah dakwatul mazlum, doa orang yang dizolimin. Dikatakan dalam seorang imam di dalam ilmu fikih itu dikatakan doa huwal matlub walau sadara min kafir. Artinya doa orang yang terzolimi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun bukan dari Islam. Kita mendolimi orang non Islam, dia berdoa maka doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Walau min kafir, artinya sekalipun bukan daripada orang muslim. Apalagi perempuan yang Masya Allah dia muslimah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alih, Nabi mengatakan duaul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Jadi antara dia bainahu wa bainallah dunahal hijab. Artinya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada dinding lagi Ustaz Maulana. Tembus. Waduh. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalahnya sekarang ini seorang perempuan atau siapa saja secara umum manusia ketika kita didolimi, misalnya ketika kita didolimi, boleh nggak kita mendoakan orang atau orang zaman sekarang apa nyumpain ya? Ya nyumpahin. Misalnya tabrakan biar tabrakan gitu masalahnya. Artinya mungkin kan spontan ya. Spontanitas ya, emosi ya. Misalnya didoakan biar dia miskin atau mungkin doanya Sial kamu. kan seperti apa yang dikatakan tadi Ustazah sama Ustadz Maulana, memang hukum karena itu tidak ada, tapi manfaal fu'il. Dalam bahasa Arab manfaal fu'il. Orang yang berbuat dia akan diperbuat. Manzana zunia, orang yang dizina dia keluarganya akan dizinai. Ya, artinya begitu. Manzana zunia. Siapa orang yang berzina, zunia akan dizinahi. Jadi ini hukum daripada seperti kisos dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi masalahnya boleh atau tidak? Ya. Boleh nggak? Enggak lah ya. Boleh nggak? Enggak tahu. Artinya gini, dalam tafsir itu Ibnu Katsir itu dikatakan artinya sebenarnya Allah tidak menginginkan doa keburukan buat hambanya. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan. Tapi ada rukhsah, apa bukan rukhsah, artinya ada pengecualian kecuali orang yang mazlum. Apa tuh Bib? Artinya pengecualian kecuali orang yang mazlum, orang yang terdolimi. Ketika dia berdoa itu dengan suatu keburukan buat orang yang mendolimi dirinya, ya diijabah. Ini kan hadis jelas daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwatul mazlum, doa orang yang didolimi itu diijabah. Dunahal hijab, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada dinding lagi, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Tapi nasihat juga buat orang yang mazlum nih. Ya, nasihat juga buat orang yang didolimi. Kayaknya kesian banget didolim terus ya. Artinya nasihat juga kalau mau, artinya agrab
indallah. Artinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang memaafkan. Maafkan. Lihat baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad itu bagaimana tidak didolimi oleh orang musyrikin. Sampai sahabat-sahabat mengatakan, wahai Rasul, doakan mereka agar mereka mendapatkan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa Nabi angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ihdihim, ya Allah, berikan petunjuk buat mereka, fa innahum la ya'lamun. Artinya, ya Allah, berikan petunjuk buat mereka karena mereka belum sadar, mereka belum tahu. Nah, contoh siapa? Ya. Contoh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, makasih Habib. Nih pelajaran Alhamdulillah. banget nih buat aku pastinya. Sama-sama. Buat jamaah juga yang ada di rumah. Tapi mungkin ngingetin kalau bisa, ya mungkin sama pasangan janganlah doain yang buruk-buruk ya Habib ya, benar ya. Jangan, doain banyak rezeki. Banyakin rezekinya kan orang yang kita sayang juga. Jadi saling sayang, saling jaga. Masya Allah. Terima Amin. kasih guru-guruku. Semoga perempuan di sana tenang.